Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safrida Oktavia Manulang dari Stambuk 2022, kelas A dengan NPM 2208260051. Nah, di sini saya akan melakukan presentasi pada blok obstetri dengan judul endometritis. Nah, terlebih dahulu kita apa sih itu? Kita mengetahui apa sih itu endometritis. Nah, jadi endometritis itu adalah suatu peradangan di lapisan terdalam rahim yang umumnya disebabkan oleh infeksi. Nah, endometritis ini terbagi menjadi dua. Nah, yaitu ada yang akut, adapun yang kronis. Nah, kalau endometritis akut dapat terjadi setelah melahirkan sesar ataupun kuretasi. Nah, kalau endometritis kronis itu lebih sering terjadi setelah menopause atau jika Anda mengalami infeksi seperti chlamydia ataupun gonore. Nah, biasanya kondisi paling sering yang dialami pada pasien dengan endometritis ini biasanya, gejalanya itu biasanya paling sering demam ataupun nyeri, perut bawah. Nah, biasanya, pasien dengan, keluhan, dengan diagnosis endometritis ini biasanya, dia, datang, lebih dari 24 jam ataupun 3 hari setelah, dia melahirkan ataupun dalam masa nifas. Nah, pasien dengan, endometritis ini biasanya, dia saat melahirkan dibantu dengan dukun beranak. Nah, jadi, kenapa, dia bisa terkena endometritis? Karena yang barang ataupun, bahan-bahan yang digunakan oleh dukun beranak tadi itu tidak steril seperti yang ada di rumah sakit. Itulah yang menyebabkan peradangan ataupun infeksi pada endometrium. Nah, jadi kita masuk ke etiologi ataupun penyebab endometritis yang jadi saya akan menjelaskan. Nah, di sini rahim itu kan adalah organ yang steril. Jadi endometritis itu umumnya terjadi akibat masuknya bakteri ke dalam rahim, pada proses persalinan atau setelah persalinan. Nah, adapun kondisi lain yang dapat menyebabkan endometritis, itu yang pertama penyakit menular seksual seperti chlamydia ataupun gonore. Lalu, jadi gonore ini terbagi menjadi dua lagi, ada yang gonore dan non-gonore. Nah, terus adapun penyebaran infeksi dan vaginosis bakterialis dan penyebaran infeksi tuberkulosis yang menyebabkan endometritis berkepanjangan ataupun kronis. Nah, adapun gejala dari endometritis, yang pertama itu dia demam, nyeri perut di bagian bawah, area panggul ataupun dubur, perdarahan dari vagina di luar waktu haid, dan rasa tidak nyaman ataupun tidak enak badan dan lemas. Nah, adapun beberapa faktor risiko dari endometritis ini yang menyebabkan pasien terkena endometritis. Yang pertama, persalinan dengan metode operasi sesar, karena rahim bisa kontak dengan udara ataupun faktor lain di luar tubuh. Lalu adapun prosedur medis yang melibatkan penggunaan alat yang dimasukkan melalui mulut rahim seperti histeroskopi ataupun inspekulo untuk pemasangan kontrasepsi spiral serta kuretase. Nah, terus adapun ketuban pecah dini yang tidak tertangani atau persalinan yang lama dan perdarahan pasca persalinan. Adapun infeksi ketuban atau chorioamnionitis. Nah, jadi chorioamnionitis ini dia juga biasanya dengan gejala demam, biasanya, dia, dalam masa kehamilan, biasanya dia, disebabkan oleh KPD, yaitu ketuban pecah dini. Itulah penyebab dari chorioamnionitis. Nah, lalu saya akan menjelaskan patofisiologi, dari endometritis, yaitu patofisiologi endometritis ini melibatkan terjadinya infeksi dan peradangan pada endometrium. Hal ini dimungkinkan akibat infeksi yang naik dari serviks dan vagina ke uterus. Nah, pada kondisi normal, endometrium selalu diinfiltrasi oleh berbagai jenis leukosit yang meliputi sel natural killer atau NK, makrofag, dan sel T. Nah, endometrium yang normal bebas dari mikroorganisme apapun. Pada kondisi tertentu, misalnya pecahnya ketuban saat persalinan, translokasi flora bakteri normal dari serviks dan vagina dapat terpapar ke uterus yang biasanya aseptik, terus kemungkinan terjadinya infeksi dan inflamasi akan meningkat jika jaringan uterus telah mengalami devitalisasi, pendarahan, atau kerusakan seperti akibat operasi sesar.
Nah, di sini ada gambar, dari endometrium. Nah, ini gambar dari endometrium yang normal dan ini, gambar dari endometrium yang tidak normal. Di sini ada perbedaannya. Nah, pada endometrium normal ini nampak, normal tidak ada, peradangan ataupun infeksi di dalam endometrium. Nah, kalau ini endometrium yang tidak normal, nah terdapat, peradangan ataupun, terdapat erosi atau laserasi yang berada di, endometrium tersebut, itulah yang disebut dengan endometritis. Nah, lalu setelah itu adapun pemeriksaan fisik ataupun pemeriksaan penunjang, pada orang, endometritis. Nah, biasanya orang endometritis biasanya pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang ini dilakukan, untuk memudahkan dokter mendiagnosis. Nah, jadi pemeriksaan fisik itu terbagi menjadi 3 pada blok obstetri endometritis ini. Nah, jadi apa saja itu yang biasanya tanda vital, pemeriksaan head to toe, dan pemeriksaan lokalisata. Pada pemeriksaan tanda vital, itu terbagi menjadi beberapa, ada yang pemeriksaan suhu, nadi, pernapasan, dan tekanan darah. Jadi pada tanda vital, biasanya yang lain dalam batas normal, tapi biasanya terdapat, suhunya meningkat ataupun demam. Lalu saat pemeriksaan head to toe dari seluruh tubuh, biasanya terdapat nyeri tekan di bagian perut bawah. Nah, saat kita masuk ke pemeriksaan lokalisata, itu biasanya kita inspeksi genitalia tersebut. Nah, keluar darah dari vagina, terdapat keluar darah dari vagina tanpa kerobekan pada perineum. Lalu kita, masuk ke pemeriksaan spekulo. Nah, biasanya dari pemeriksaan spekulo, biasanya didapati darah atau lendir, erosi, ataupun laserasi. Nah, lalu kita akan melakukan pemeriksaan penunjang. Nah, jadi pemeriksaan penunjang ini biasanya ada beberapa. Yang pertama itu tes darah ataupun darah rutin dan darah lengkap untuk memeriksa tanda-tanda infeksi berupa peningkatan jumlah sel darah putih. Nah, peningkatan jumlah sel darah putih ini biasanya disebabkan oleh infeksi dan peradangan tadi. Itulah yang menyebabkan darah putih tadi meningkat atau yang disebut dengan leukositosis. Nah, lalu pemeriksaan sampel cairan dari leher rahim atau serviks untuk mendeteksi bakteri penyebab endometritis. Biasanya bakterinya itu biasanya terdapat antara lain Bacteroides, Streptococcus, Enterococcus, E. coli, Gardnerella vaginalis, dan Staphylococcus aureus. Nah, lalu adapun pemeriksaan biopsi endometrium, yaitu untuk mengambil sampel jaringan endometrium yang selanjutnya akan diteliti di laboratorium. Lalu kita lakukan pemeriksaan laparoskopi untuk melihat bagian dalam perut sehingga dokter dapat mendeteksi tanda-tanda infeksi lebih jelas. Jadi itu saja pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, lalu kita memberikan tata laksana awal pada pasien endometritis. Nah, yang pertama kita kasih IF-IFD yaitu intravenous fluid drops ataupun infus dengan linggel laktat. Lalu kita memberikan injeksi clindamycin, gentamicin, dan ampicillin ataupun ceftriaxone. Jadi, injeksi yang diberikan ini itu biasanya untuk, infeksi tersebut tadi, untuk bakteri tersebut tadi. Lalu kita memberikan injeksi ketorolac. Nah, injeksi ketorolac ini untuk mengurangi, nyeri perut, tadi, yaitu baru kita memberikan parasetamol. Nah, parasetamol ini, antibiotik untuk menurunkan demam tersebut. Karena kan orang yang endometritis ini biasanya dia demam. Lalu, orang yang endometritis kita akan rujuk ke spesialis, OB/GYN untuk penanganan lebih lanjut, dan, penanganan yang lebih efektif dan pengobatan yang lebih efektif daripada dokter umum. Di sana pasien tersebut akan mendapatkan penanganan yang lebih paten atau yang lebih efektif, dan, agar, pasien mengetahui penyakit ataupun yang dialaminya. Lalu kita akan mengedukasi pasien bahwasannya penyakit, pasien ini, itu disebabkan karena pasien, eee, melahirkan dengan dukun beranak. Jadi kita, memberitahu pasien agar, saat melahirkan, lebih baik ke bidan ataupun ke, dokter OB/GYN, dan dokter umum. Nah, lalu setelah kita mengedukasi pasien,
pasien mengetahui penyebab dari penyakit tersebut dan kita memberikan tata laksana pada pasien tersebut, lalu kita rujuk untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nah, di sini ada referensi saya, beberapa yang saya dapatkan, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, kemungkinan ada kata-kata saya yang salah ataupun penjelasan saya yang kurang. Saya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.